Kembali lagi bersama saya, Putri Ngerut Swantike, yang kali ini akan menjelaskan mengenai sistem perkemihan. Nah, dalam sistem perkemihan ini, ada pun yang akan kita pelajari, ataupun yang kita bahas, yaitu mengenai adanya pendahuluan garis besar mengenai sistem perkemihan, kemudian anatomi, fisiologis, farmakologis, dan diet pada sistem perkemihan, khususnya pada penyakit gagal ginjal kronis dan urolitiasis. Nah, pada pendahuluan di sini kita melihat bahwa sistem perkemihan atau yang biasa kita sebut dengan sistem urologi ya, merupakan suatu sistem yang di mana terjadi proses penyaringan darah sehingga darah di sini bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh ya dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air yang akan dikeluarkan berupa urin. Kemudian, sementara zat-zat yang masih diperlukan, ini akan beredar dalam darah. Oke. Kemudian, fungsi utama dalam sistem perkemihan itu sendiri, oke, kita tulis di sini saja ya. Fungsi dari uh, sistem perkemihan itu yang pertama yaitu adalah sebagai regulator volume darah. Maksudnya di sini yaitu adalah berfungsi untuk mengeluarkan sejumlah cairan dalam urin dan melepaskan hormon eritropoietin dan renin. Kemudian fungsi yang keduanya yaitu sebagai regulator konsentrasi plasma. Ya, dari beberapa ion seperti sodium, ya, kemudian potasium dan klorida. Kemudian yang berikutnya adalah untuk stabilisator pH darah. Kemudian yang terakhir adalah detoksifikator. Nah, itu tadi pendahuluan kita mengenai sistem perkemihan, ya, apa yang terjadi dan apa sih fungsi dari perkemihan. Baik, kemudian kita akan melanjutkan pada anatomi sistem perkemihan. Nah, pada anatomi di sini kita melihat ya, ada beberapa organ yang terlibat, yaitu seperti ginjal, kemudian ureter, kandung kemih, dan uretra. Kita akan bahas di sini mengenai ginjal. Nah, ginjal di sini terdiri dari dua sisi, yaitu sisi kanan dan kiri. Dia terletak di bagian belakang cavum abdominalis. Kemudian masuk ke area retroperitoneal bagian atas pada kedua sisi vertebra lumbalis ketiga dan melekat langsung pada dinding abdomen. Jumlahnya berbentuk dua ya, berbentuk berwarna seperti kacang merah. Berwarna seperti kacang merah terletak di kanan kiri ya. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan dan pada orang dewasa biasanya berat ginjal itu berkisaran kurang lebih 200 gram. Oke, kita lihat di sini
bahwa ginjal itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah si korteks. Korteks di sini merupakan bagian untuk menyaring darah ya. Bagian terkecilnya kita sebut dengan nefron. Nah, di sini pada bagian korteks ini lebih banyak atau lebih banyak mengandung kapiler darah ya yang tersusun bergumpal-gumpal yang kita sebut dengan glomerulus. Hanya glomerulus ya. Nah, oke. Ini yang kita sebut dengan gambaran terkecil atau sel terkecil dari ginjal, yaitu kita sebut dengan nefron, di mana pada nefron itu terdapat banyak kapiler darah yang eh, bergumpal-gumpal yang kita sebut dengan glomerulus. Nah, tiap-tiap dari glomerulus ini dikelilingi oleh simpani Bowman atau kapsula Bowman. Ya, kemudian dan beberapa gabungan dari glomerulus dengan simpani Bowman disebut dengan badan Malpighi. Oke, kemudian kita kembali lagi ke bagian awal, yaitu selain korteks juga terdapat medula. Nah, ini yang kita sebut dengan medula. Medula di sini dia berbentuk kerucut, kemudian kita sebut dengan piramid renal. Nah, piramid di sini biasanya berjumlah berkisaran antara 8 sampai 18 buah ya. Kemudian bergaris-garis dan terdiri dari berkas saluran paralel atau tubuli dan ductus colligentes. Kemudian berikutnya yaitu adalah renal pelvis. Nah, renal pelvis di sini adalah ujung dari ureter yang berpangkal di ginjal yang berbentuk corong lebar. Oke, kemudian kita akan kembali masuk lagi ke bagian nefron. Nah, satuan struktur dan fungsional ginjal yang terkecil ini kita sebut dengan nefron. Jadi, tiap-tiap nefron itu akan terbentuk pada atau terdiri dari atas vaskuler dan tubuler ya. Jadi, komponen vaskuler di sini terdiri pembuluh-pembuluh darah, yaitu ada glomerulus dan kapiler peritubuler yang mengelilingi dari si tubuli tersebut. Nah, dalam komponen tubuler tersebutlah terdapat adanya yang kita sebut dengan kapsul Bowman serta tubulus-tubulus seperti tubulus contortus proximal, kemudian tubulus contortus distal ya, kemudian tubulus pengumpul, kemudian dan si lekung Henle. Jadi lekung Henle ini mereka berada di medula ya. Kemudian nah, pada kapsul Bowman ini nah, di sini pada kapsul Bowman ini terdiri dari lapisan parietal ya yang berbentuk gepeng dan lapis visceral. Nah, kemudian kapsula Bowman bersama dengan glomerulus disebut dengan corpus renal, bagian tubulus yang keluar dari corpus renal disebut dengan tubulus contortus proximal. Ya, ini bagiannya. Nah, ini dia jalannya atau bentuknya itu seperti berkelok-kelok. Kemudian menjadi satu saluran lurus di tubulus distal. Kemudian
Kemudian ada juga pada bagian tubulus contortus proximal yang melengkung-lengkung dan lebih kecil bentuknya kita sebut dengan lekung Helmet. Kemudian kita masuk dalam vaskularisasi ginjal. Nah, ginjal di sini mendapatkan darah dari aorta abdominalis, maaf. Jadi, ya, ginjal ini dia mendapatkan darah dari si aorta abdominalis yang mempunyai percabangan arteri renal yang berpasangan kiri dan kanan dan kemudian bercabang menjadi arteri interlobalis. Kemudian, nah ini ya, dia mulai bercabang menjadi arteri interlobularis, kemudian menjadi arteri aquota, kemudian menjadi dari arteri interlobalis ini dia akan membentuk gumpalan-gumpalan seperti atau kita sebut dengan glomerulus dan dikelilingi oleh alat-alat yang kita sebut dengan simpai Bowman tadi. Nah, kemudian kapiler darah yang meninggalkan dari simpani Bowman kemudian akan masuk ke dalam vena renalis ya dan masuk ke vena cava inferior. Ya, ini adalah bentuk atau jalan dari si darah kita ya, di mana darah masuk dari aorta abdominalis, kemudian masuk ke renal arteri, kemudian dia masuk ke percabangan segmental arteri, dia akan masuk ke interlobaris arteri, karena dia masih mengandung darah oksigen, otomatis dia masih berada di arteri. Kemudian dari interlobaris di sini akan masuk ke arteri aquata. Nah, dari arteri aquata ini akan masuk ke arteri interlobularis yang paling kecil, kemudian masuk ke aferen arteri, kemudian akan memasuki glomerulus capillari. Dari capillari ini dia akan masuk ke eferen arteri atau kita sebutkan arteri eferen, kemudian akan dia masuk untuk mengalami perubahan ya, untuk mengalami filtrasi darah di peritubular capillaris dan akan masuk ke arteri vena. Ya, jadi hal ini semua tindakan ini berlangsung pada ginjal kita. Ya, kita ulangi lagi sekali, di mana ginjal kita terdiri dari korteks, adalah lapisan paling luar dari si ginjal, di mana si korteks ini dia memiliki bagian terkecil di nefron, di mana nefron itu akan terjadi di nefronlah terjadi pertukaran darah ya, terjadi penyaringan darah, kemudian masuk ke bagian medula, di mana medula di sini ini berbentuk kerucut ya. Pada bagian ini banyak sekali terdapat pembuluh-pembuluh halus yang menyaring urin yang merupakan hasil penyaringan darah dari badan Mopiji. Kemudian untuk darah itu sendiri, dia akan masuk ke dari arteri abdominalis masuk ke renal arteri, kemudian mengikuti percabangan sampai akhirnya masuk ke peritubular capillari dan vena cava, vena recta, kemudian dia akan keluar dari interbolular vena, kemudian masuk ke aquata veins, kemudian akan masuk ke vena interlobular, dan kemudian masuk ke vena segmentalis, kemudian akan masuk ke keluar atau mengeluarkan darah yang tidak kaya oksigen ke renal vein. Nah, ini adalah gambaran atau susunan dari vaskularisasi ginjal. Kemudian kita akan masuk ke anatomi berikutnya, yaitu adalah ureter. Di mana ureter di sini
ya, terdiri dari dua pipa, masing-masing tersambung dari ginjal ke kandung kemih. Panjangnya ini kurang lebih 25 sampai 30 cm. Kemudian terletak di rongga abdomen. Dan sebagian terletak di pelvis. Nah, lapisan dinding ureter di sini dia terdiri dari jaringan ikat atau kita sebut dengan jaringan fibrosa, lapisan tengah otot polos, dan lapisan sebelah dalam mukosa. Nah, pada lapisan dinding ureter, ya, jadi pada lapisan dinding ini itu sering terjadi gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali. Setiap 5 menit sekali ya. Ini dilakukan untuk mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau kita sebut dengan vesika urinari. Nah, gerakan peristaltik yang mendorong urin melalui kateter ini akan diekskresikan oleh ginjal dan disemprotkan ke dalam bentuk pancaran melalui osteouretralis dan masuk ke dalam kandung kemih. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan vesika urinari atau kita sebut dengan kandung kemih. Jadi kandung kemih ini seperti balon, yaitu dapat mengembang dan mengempis, ya. Jadi dia letaknya itu adalah di belakang simfisis pubis, di dalam rongga panggul. Bentuknya itu seperti kerucut. Bentuknya seperti kerucut dan dikelilingi oleh otot yang kuat. Kemudian dia juga berhubungan dengan ligamentum vesical umbilicalis medius. Nah, jadi dalam kandung kemih tersebut terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah fundus, di mana fundus itu menghadap ke arah belakang dan bawah, ya. Sementara korpus, bagian antara vertex dan fundus, dan yang terakhir yaitu vertex. Kemudian berikutnya atau anatomi yang terakhir yaitu adalah uretra. Uretra di sini merupakan saluran yang sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Kalau laki-laki, uretranya pasti berjalan berkelok-kelok ya. Nah, uretra pada laki-laki ini jalannya berkelok-kelok dan panjangnya kurang lebih 20 cm. Sementara pada wanita, ini letaknya adalah di bagian simfisis pubis dan berjalan miring sedikit ke arah atas, panjangnya kurang lebih 3-4 cm. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau misalkan pada laki-laki itu panjangnya kurang lebih 20 cm, sementara pada wanita itu hanya 3-4 cm. Sehingga bisa disebutkan bahwa uretra pada perempuan itu lebih
eh, pendek daripada uretra eh, laki-laki. Kemudian kita akan masuk ke sistem fisiologis dari sistem perkemihan kita. Nah, dalam sistem fisiologis, ini ginjal memerankan peranan yang penting untuk mengatur volume dan komposisi cairan tubuh. Kemudian, ginjal juga bisa menghasilkan hormon seperti renin, eritropoietin, dan bagian aktif vitamin D. Nah, untuk lebih singkatnya, jadi fisiologis ginjal itu atau fungsi ginjal itu yang pertama adalah untuk mengatur ekskresi asam, kemudian untuk mengatur ekskresi elektrolit, kemudian berikutnya mengatur ekskresi air, otoregulasi tekanan darah, ekskresi produksi sisa, memproduksi eritropoietin, dan mengaktifkan vitamin D. Oke, sekarang saya akan jelaskan mengenai bagaimana sih pembentukan urin itu terjadi. Jadi, filtrasi itu terjadi, mohon maaf sebelumnya. Nah, filtrasi itu terjadi pada bagian kapsul Bowman, ya. Jadi, dalam kapsul Bowman ini akan melakukan penyaringan darah dalam glomerulus sehingga dia akan menghasilkan urin primer, ya. Jadi dalam glomerulus ini menghasilkan urin primer, kemudian akan terjadi reabsorpsi ke bagian tubulus contortus proximal. Jadi dia pada bagian sini akan terjadi reabsorpsi saat dalam urin primer yang masih berguna akan direabsorpsi dan dihasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder pada kadar urea yang sangat tinggi. Kemudian dia akan masuk ke bagian ekskresi, di mana dalam tubulus contortus distal, ya setelah dia masuk ke lekung Henle, dia akan masuk ke distal tubulus yang mana terjadi penambahan zat-zat lain yang tidak digunakan dan terjadi reabsorpsi aktif ion natrium dan klorida serta sekresi hidrogen dan klorida. Kemudian setelah dia masuk ke tubulus distal, pembentukan urin yang dimulai dari filtrasi sejumlah cairan yang bebas protein dari kapiler glomerulus ke kapsul Bowman, cairan ini akan masuk ke bagian collecting duct. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kita lihat saja dari alurnya, ya. Oke, kita lihat bahwa pada bagian glomerulus ini terjadi penyaringan darah untuk menghasilkan si urin, kemudian urin primer itu akan masuk ke proximal tubulus, kemudian oke, sebelum dia masuk ke proximal tubulus akan terjadi proses penyaringan darah di mana darah yang masuk dari renal dari arteri abdominalis seperti tadi kita sudah sebutkan, dia akan masuk ke bagian arteri renal, kemudian akan keluar ke vena renal. Nah, kemudian pada bagian kapsul Bowman dia akan masuk menjadi urin primer. Di kapsul Bowman itu akan terjadi pembentukan urin primer, kemudian masuk ke proximal tubulus, ke reaksi atau ke fase reabsorpsi, kemudian masuk ke distal tubulus, ini masuk ekskresi, kemudian akan masuk ke collecting duct, hingga mencapai atau pembentukan dari urin sekunder dengan zat-zat yang sudah disaring seperti itu, ya. Kemudian akan masuk ke bagian kandung kemih. Nah,
Ini proses pembentukan urinnya yang sudah tadi saya jelaskan. Bisa kalian baca dan kalian lihat kembali pada gambar sebelumnya. Kemudian, itu adalah fisiologis atau pembentukan urin pada normalnya atau pada pasien-pasien atau pada manusia yang normal. Kemudian kita akan masuk sedikit mengenai farmakologi sistem perkemihan, khususnya pada bagian ini kita akan membahas pada penyakit gagal ginjal kronis dan urolitiasis. Namun, izinkan terlebih dahulu saya membahas bagaimana sih farmakologis atau obat-obatan yang digunakan pada sistem perkemihan pada umumnya. Nah, di sini ada beberapa antiseptik yang biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan gangguan sistem perkemihan. Oke, yang pertama di sini adalah nitrofuratoin atau namanya lainnya yaitu adalah furadantin dan makrodantin. Digunakan untuk mengatasi masalah infeksi saluran kemih. Dengan dosisnya yaitu adalah 50 sampai 100 mg. Nah, kemudian berikutnya yaitu adalah metenamin. Metenamin di sini diberikan secara oral juga setiap 12 jam, digunakan untuk mengatasi infeksi saluran kemih kronik. Kemudian bentuk lainnya atau obat lainnya yaitu adalah trimethoprim dengan dosis 100 mg setiap 12 jam. Juga digunakan untuk infeksi saluran kemih akut maupun kronik dengan efek samping yaitu menimbulkan rasa tidak nyaman pada area gastrointestinal. Kemudian yang biasa kita gunakan di sini juga ada quinolone, di mana quinolone di sini mengandung asam nalidiksat, ya. Kemudian berikutnya adalah sinoxasin. Kemudian sinoxasin ini juga sama untuk antiseptik yang diberikan pada pasien-pasien dengan infeksi saluran kemih. Kemudian ada noroksin atau norfloxacin dan ciprofloxacin. Nah, kemudian beberapa obat-obatan karena memang pada beberapa penyakit, bukan beberapa penyakit lagi, pada penyakit saluran perkemihan, ini sering mengalami nyeri, sehingga obat-obatan yang digunakan berupa analgetik seperti iridium, ya, digunakan untuk mengatasi sistitis kronik. Kemudian berikutnya yaitu adalah betanekol. Betanekol di sini untuk infeksi pada kandung kemih, kemudian antispasmodik saluran kemih seperti flavoxat, kemudian oxybutidin, dimetil sulfoksida. Nah, kemudian untuk obat-obatan yang biasanya kita gunakan yaitu adalah diuretika. Di mana diuretika di sini adalah obat yang bekerja pada ginjal untuk meningkatkan ekskresi air dan natrium klorida. Nah, kalau normalnya reabsorpsi garam dan air itu dikendalikan oleh aldosteron dan vasopresin, ya, itu termasuk hormon antidiuretik dan ADH. Namun beberapa diuretik di sini bekerja untuk menurunkan reabsorpsi di tubulus proksimal. Nah, sebagian besar diuretik juga bekerja untuk menurunkan reabsorpsi di bagian proksimal, ya. Nah, kemudian ekskresi elektrolit yang meningkat ini bisa diikuti oleh peningkatan ekskresi air. Yang penting untuk mempertahankan keseimbangan osmotik. Nah, beberapa diuretik di sinilah yang digunakan untuk mengurangi edema pada gagal jantung kongestif. Kemudian diuretik lainnya yang paling sering kita gunakan yaitu adalah thiazide. Oke, thiazide di sini adalah bentukan atau terbentuk dari inhibitor karbonat anhidrasa. Nah, thiazide ini digunakan secara luas pada terapi gagal jantung ringan dan hipertensi karena bisa menurunkan insiden stroke. Beberapa macam thiazide ini yang paling sering digunakan ini ya kita sebut dengan dendroflumethiazide. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi thiazide di sini bekerja pada segmen awal tubulus distal.
Jadi thiazid akan menghambat resorpsi NaCl dengan berikatan pada sin porter yang berperan untuk konstruktor natrium klorida. Kemudian akan terjadi peningkatan ekskresi klorida natrium yang disertai dengan H2O. Kemudian beban natrium yang meningkat pada tubulus distal akan menstimulasi pertukaran natrium dan kalium serta hidrogen, kemudian meningkatkan sekresinya dan hipokalemia serta alkalosis metabolik. Nah, untuk efek sampingnya di sini sering dilaporkan seperti kelemahan, impotensi, dan kadang-kadang ruam pada kulit. Kemudian berikutnya yaitu adalah diuretik loop. Yang paling terkenal di sini adalah furosemid. Nah, furosemid di sini digunakan secara oral untuk mengurangi edema perifer dan edema paru pada gagal jantung sedang hingga berat. Jadi biasanya diberikan secara intravena, kemudian diuretik ini efektif untuk menurunkan fungsi ginjal. Nah, untuk mekanisme kerjanya, jadi obat ini bekerja di lekung Henle yang menghambat reabsorpsi NaCl. Kemudian segmen ini memiliki kapasitas yang besar untuk mengabsorpsi si NaCl tersebut ya, sehingga akan menyebabkan diuresis yang lebih hebat daripada diuretik lainnya. Kemudian efek sampingnya ini bisa mengakibatkan hipotensi, hipovolemia, dan hipokalemia. Kemudian berikutnya adalah diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium di sini yang kita maksud di sini adalah spironolakton, di mana spironolakton di sini bekerja kompetitif memblok ikatan aldosteron pada reseptor sitoplasma. Jadi dia akan meningkatkan ekskresi dari dari natrium dan menurunkan sekresi dari kalium. Kemudian diuretik lainnya yaitu adalah amilorid dan triamteren, di mana dia menurunkan permeabilitas membran lumen terhadap natrium pada distal nefron dengan mengisi kanal natrium dan menghambat dengan perbandingan 1:1. Oke. Jadi pada beberapa obat-obatan tersebut paling lumrah digunakan pada sistem perkemihan untuk mengatasi gejala-gejala yang ditimbulkan dari penyakit-penyakit pada sistem perkemihan. Kemudian berikutnya yaitu mengenai nutrisi sistem perkemihan. Nah, nutrisi perkemihan di sini kita langsung akan melihat pada dua penyakit yang paling lumrah terjadi, yaitu adalah gagal ginjal kronik yang penyebabnya yaitu adalah kerusakan pada nefron, di mana nefron tersebut berfungsi untuk menyaring darah ya, yang terjadi secara progresif dan irreversibel. Nah, beberapa tanda-tandanya di sini akan terjadi penurunan cadangan nefron dan biasanya memunculkan gejala asimptomatis. Kemudian peningkatan dari serum kreatinin dan BUN. Kemudian fungsi ginjal akan mengalami kehilangan atau penurunan fungsi ginjalnya sebanyak 80-85%. Dan pasien juga disebutkan mengalami uremia. Nah, etiologinya di sini cukup banyak seperti glomerulonefritis kronik, polycystic disease, kemudian pyelonefritis kronik, gangguan sirkulasi, adanya infeksi saluran kemih, dan penggunaan obat-obatan sekunder. Nah, untuk planning dari diet terapinya di sini yaitu adalah untuk memperbaiki status gizi dan mencegah gejala ataupun komplikasi dari uremia. Nah, rekomendasinya yaitu adalah meningkatkan asupan protein untuk meningkatkan keseimbangan dari nitrogen dan menurunkan BUN, yang mana target kita adalah di bawah 60-90 mg per dl. Kemudian menyesuaikan asupan energi non protein, menyesuaikan asupan natrium dan cairan untuk menghindari ketidakseimbangan dari natrium, membatasi asupan kalium untuk mencegah hiperkalemia, menyesuaikan asupan vitamin D, Ca, dan potasium, kemudian suplementasi vitamin larut air untuk mencegah dan
koreksi defisiensi. Kemudian untuk urolitiasis, di mana tanda gejalanya yang harus kita lihat adalah mengukur urin selama 24 jam. Yang kita lihat di sini adalah kalsium, asam urat, kreatinin, kemudian pH, volume total, dan natrium. Kemudian kita lihat juga bagaimana diet dan riwayat obatnya. Nah, untuk planning dietnya di sini yaitu adalah encerkan urin, karena urin yang pekat bisa memunculkan atau menimbulkan munculnya batu, menjaga pembentukan batu masa depan, mempertahankan asupan nutrisi yang cukup. Nah, pada urolitiasis, beda jenis batu, beda juga planning dari diet terapinya. Untuk semua jenis batu ginjal, pasien kita minta untuk meningkatkan asupan cairan 3-4 liter per hari. Pada jenis batu kalsium fosfat, mereka harus menghindari makanan tinggi kalsium, makanan yang diperkaya vitamin dan suplemen. Hindari asupan protein yang berlebih dengan meningkatkan ekskresi dari kalsium. Kemudian untuk batu kalsium oksalat, ya jadi harus menghindari makanan yang tinggi oksalat, hindari suplemen vitamin C dan peningkatan ekskresi oksalat. Kemudian untuk batu magnesium amonium fosfat, ini digunakan untuk perbanyak asupan makanan pembentukan asam. Kemudian untuk batu sistin, tingkatkan asupan makanan pembentuk basa, diet rendah metionin dan atau protein. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai anatomi fisiologis serta farmakologis dan diet pada sistem perkemihan. Terima kasih karena telah menyimak materi pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.